Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Arif Saibuddin selaku dosen dari mata kuliah studi materi PAI di SMP dan juga semua teman kelas PAIM yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan perkuliahan tanpa suatu halangan apapun dan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami sekarang ini, dan juga tak lupa yang kita nantikan syafaat beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dengan judul dengan tema iman kepada Rasul Allah. Dalam makalah kami membawakan ada 5 rumusan masalah. Yang pertama ini ada pengertian iman, kemudian dilanjutkan rumusan masalah yang kedua yakni ada pengertian iman kepada Rasul Allah. Kemudian selanjutnya apa saja sifat-sifat Rasul. Kemudian rumusan masalah yang selanjutnya apa saja tugas-tugas Rasul, dan rumusan masalah yang terakhir yakni apa hikmah iman kepada Rasul Allah. Baiklah, untuk teman-teman semua, mari kita lanjutkan kepada pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian iman. Term atau istilah iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang memiliki arti beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini dengan sepenuh hati, meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman dapat dimaknai iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Pengertian iman secara istilahi dapat kita ketahui yakni suatu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau keraguan. Jadi meyakini sesuatu tanpa ada keraguan suatu apapun. Jadi keyakinan itu sangat kuat. Itu yang dimaknai dengan iman. Serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah dan bukan sekedar perbuatan. Selain itu ada beberapa pendapat dari para ulama tafsir. Yang pertama di sini ada pendapat dari Muhammad Nawawi Al-Jawi atau biasa dikenal dengan Syekh Nawawi. Beliau memberikan pendapat mengenai iman, yaitu mereka yang mempercayai dengan segenap hati mereka, tidak seperti orang yang berkata namun tidak sesuai dengan hati mereka. Itu pengertian iman menurut beliau Syekh Nawawi. Kemudian di sini ada selanjutnya pengertian iman menurut Al-Baidawi. Iman secara bahasa merupakan ungkapan tentang membenarkan sesuatu. Kata iman diambil dari kata al-aman atau al-aman. Seperti bahwasannya orang yang membenarkan sesuatu maka dia akan mengamankan hal yang diyakini kebenarannya tersebut. Kemudian pendapat yang selanjutnya yakni dari Ibnu Katsir. Beliau memberikan pendapat mengenai iman. Menurut beliau yakni iman membenarkan ucapan dengan perbuatan, kemudian melakukan sholat dan menunaikan zakat dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Juga apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya serta keyakinan adanya kehidupan akhirat. Itu pengertian mengenai iman menurut Ibnu Katsir. Bila kita memperhatikan penggunaan kata iman dalam Al-Quran, kita akan mendapatinya dalam 2 pengertian dasar. Yang pertama yakni iman dapat diartikan sebagai at-tasdik, adalah
membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan juga Rasul. Kemudian makna yang kedua, iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal, segala perbuatan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah digariskan oleh syara. Jadi itu ada dua pengertian dasar yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Untuk sebab selanjutnya ya ini mengenai pengertian iman kepada Rasul Allah. Sebelum kita mengetahui mengenai pengertian iman kepada Rasul, alangkah baiknya kita mengerti dahulu apa makna dari Nabi dan juga Rasul. Kata Nabi berasal dari kata naba'a yang memiliki beberapa arti pemberitahuan yang besar faidahnya, yang menyebabkan orang mengetahui sesuatu. Kemudian kata Rasul sendiri ya ini bisa diartikan seseorang yang diutus atau merupakan sebuah utusan. Nabi dan juga Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia agar selalu berada pada jalan yang hak atau kepada jalan yang benar. Nabi dan Rasul juga adalah manusia seperti biasa, akan tetapi Allah memberikan mereka beberapa kelebihan berupa mukjizat sebagai bukti atas kenabian dan juga kerasulan mereka. Kata Nabi dan Rasul sering dipakai secara bergantian dalam Al-Quran. Orangnya sama, tetapi kadang-kadang disebut Nabi dan terkadang juga disebut Rasul. Bahkan seringkali juga disebut Nabi dan juga Rasul. Adapun sebabnya karena seorang Nabi dan juga Rasul mempunyai dua kesanggupan. Kesanggupan yang pertama yakni mereka dapat menerima pemberitahuan dari Allah SWT, dan juga kesanggupan yang kedua ini menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah SWT tadi. Risalah itu disampaikan kepada umat manusia. Untuk orang yang mempunyai kesanggupan yang pertama tadi, yaitu menerima risalah dari Allah, itu disebut dengan Nabi. Dan untuk orang yang bisa atau memiliki kesanggupan yang kedua tadi, yaitu menyampaikan kepada umat, itu seringkali disebut dengan Rasul. Atau bisa dengan kata lain yakni bahwa Nabi itu adalah orang yang diberikan risalah atau wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri, tanpa disampaikan kepada orang lain. Kalau Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu atau risalah oleh Allah SWT, dan juga ditugaskan untuk menyampaikan atau diperbolehkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Setelah kita mengetahui makna dari Nabi dan juga Rasul, maka kita dapat menyimpulkan mengenai iman kepada Nabi atau Rasul Allah adalah meyakini dengan sebenar-benarnya atau dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi dan juga Rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan risalah wahyu dan membimbing manusia agar selalu berada di jalan yang hak atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk selanjutnya ini mengenai sifat Rasul, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Para Rasul utusan Allah tentunya juga memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama ini ada sidik, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Yang pertama ini sidik yang memiliki arti jujur. Seorang Rasul tentu memiliki sifat yang jujur karena mereka adalah seseorang yang menjadi tauladan bagi umatnya, dan bagaimana mungkin ia dapat diteladani kalau ia adalah seorang pembohong. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan juga seorang nabi. Ini adalah salah satu dalil mengenai sifat sidik. Kemudian sifat yang selanjutnya yang dimiliki Rasul yaitu amanah atau dapat dipercayai. Seorang Rasul mendapat amanat atau kepercayaan dari Allah untuk menyampaikan risalah atau
wahyu kepada umatnya, kepada para manusia. Para rasul telah dengan baik mengemban amanat Allah tersebut. Mereka telah berusaha keras dan sabar menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Sifat amanah ini berhubungan erat dengan sifat tabligh atau menyampaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 161, tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Jadi tentu bagi Rasul itu tidak akan mungkin berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasul, yaitu tabligh yang memiliki arti menyampaikan. Para Rasul memiliki tugas pokok untuk menyampaikan pesan-pesan Allah atau wahyu dari Allah kepada umat manusia. Karena itu, sifat tabligh atau menyampaikan ini menjadi salah satu sifat yang melekat pada diri seorang Rasul. Menyembunyikan pesan Allah dan tidak disampaikan kepada orang banyak berarti pengkhianatan atas amanat yang diembannya. Jadi sifat tabligh ini merupakan sebuah sifat yang wajib harus ada atau harus melekat dalam diri Rasul. Karena seorang Rasul itu tugasnya yaitu menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul senantiasa tanggap terhadap apapun yang terjadi pada umatnya dan dia akan memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umatnya. Jadi seorang Rasul harus memiliki sifat yang cerdas karena beliau atau para Rasul yaitu ditugaskan untuk membimbing para umatnya, membimbing umat manusia kepada jalan yang hak atau jalan yang lurus. Dan jika tanpa sifat cerdas ini, bagaimana mungkin seorang Rasul itu bisa membimbing para umatnya? Itulah dari 4 sifat sifat utama yang dimiliki oleh para Rasul utusan Allah. Untuk subbab selanjutnya yakni tugas-tugas para Rasul yang akan disampaikan oleh teman saya yakni Putri Nafiatus. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nafiatus Solikah dengan NIM 201190441. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Ridwan Wahyudi yang sudah menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul dan juga sifat-sifat Rasul. Di sini saya bertugas menjelaskan tugas-tugas Rasul dan juga hikmah iman kepada Rasul. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas Rasul. Para nabi dan Rasul ialah orang-orang pilihan Allah SWT untuk mengembangkan dakwah kepada hamba-hambanya, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala dan imbalan yang baik, serta hidup berkecukupan dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta memberi ancaman kepada orang-orang kafir yang beramal jelek bahwa mereka akan mendapat siksa dan tempat kembali yang amat buruk. Sejalan dengan keterangan di atas, Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan, tujuan diutusnya para rasul adalah agar mereka menyampaikan panggilan langit kepada penduduk bumi. Mereka harus mengajak manusia untuk beriman kepada Tuhan yang tidak bersekutu dan tidak ada selainnya. Mereka harus mengajak untuk khusyuk dan tunduk kepada kebenaran dengan keikhlasan yang tulus. Mereka harus menunjukkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua orang di dunia dan di akhirat, yaitu cara menyebarkan semangat saling mengasihi dan saling menyayangi di antara sesama. Baik, langsung saja tugas-tugas Nabi. Secara garis besar, Afif Abdullah membagi tugas kenabian menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya. Yang kedua yaitu menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan amal perbuatan. Dan yang terakhir yaitu menerangkan syariat yang bertujuan tercapainya kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun pendapat Muhammad Ali As-Sabuni dalam bukunya An-Nubuwah wa Al-Anbiya menerangkan tentang tugas para rasul yang terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama menyeru makhluk untuk menyembah kepada Allah saja, yang kedua menyampaikan
perintah-perintah dan larangan-larangan Allah kepada manusia. Yang ketiga, menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi manusia. Yang kelima, memperingatkan manusia mengenai tempat kembalinya sesudah kehidupan di dunia ini. Yang keenam, untuk memalingkan perhatian manusia dari kehidupan fana ke kehidupan yang abadi. Dan yang terakhir yaitu para rasul diutus agar manusia tidak dapat mengemukakan alasan untuk membantah Allah. Nah, menuju ke pembahasan yang kedua yaitu hikmah iman kepada Rasul. Para nabi dan rasul sebagai khalifah Allah di bumi mengemban tugas untuk menerima informasi tentang peraturan Allah dan menyampaikannya kepada umat manusia agar terjadi keharmonisan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Tugas seorang rasul dalam menyampaikan misinya pasti sangat berat, oleh karena itu Allah membekali mukjizat kepada mereka yang berfungsi sebagai bukti atas kerasulan dan sebagai senjata dalam menghadapi musuh-musuh yang menentang. Berikut adalah beberapa hikmah iman kepada Rasul. Yang pertama yaitu menyempurnakan iman kita. Yang kedua, menambah kecintaan kita terhadap Rasul. Yang ketiga, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dan mencontoh sifat-sifatnya. Yang keempat, untuk lebih mengenal dan mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk. Yang kelima, meyakini bahwa kita hanya patut menyembah kepadanya serta mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Yang keenam, mengikuti dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketujuh, agar manusia lebih mengenal hakikat dirinya bahwa manusia diciptakan Allah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Yang kedelapan yaitu Rasul mengajarkan kepada manusia untuk tidak saling berselisih, mendengki, membenci, bermusuhan, dan berbuat kerusakan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun alam semesta. Yang terakhir yaitu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk meneruskan perjuangan untuk melestarikan aturan-aturan Allah di setiap zaman demi kebaikan manusia itu sendiri. Baik, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.